Bapak Ibu sekalian, selamat datang di podcast Proyek Perubahan pada pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 15. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber utama kita, Bapak Insinyur Alexander Leda, STMT. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi berbicara mengenai proyek perubahan, boleh nih Pak kita dikasih tahu apa judul dari proyek perubahan Pak Kapus? Baik, dalam tugas PKN 2 ya, kali ini saya mencoba membuat sebuah proyek perubahan dengan judul Pola Perencanaan Pengembangan Kompetensi Bidang Sumber Daya Air guna akselerasi pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia organisasi. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak mengangkat tema mengenai pola perencanaan pengembangan kompetensi bidang sumber daya air gitu ya? Sesuai dengan visi Indonesia Maju menuju ke tahun 2045 ini kan ada salah satu poin di mana kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Nah, terkait dengan kepentingan PUPR untuk mengelola infrastruktur ini secara baik. Nah, kita memang punya gap kompetensi yang harus kita penuhi. Jadi baik dari sisi jumlah, kemudian dari sisi distribusi, kemudian dari sisi kompetensi itu memang ada sedikit gap. Nah, kita berharap dengan perencanaan yang baik ini nanti khusus bidang sumber daya air kita memiliki sebuah perencanaan yang lebih baik. Output dari proyek perubahan Bapak ini apa saja? Kemudian apa perbedaan antara perencanaan yang lama dengan pola perencanaan baru yang Bapak susun? Perencanaan yang kita buat ini dengan pola yang kita buat ini, kita pengen perencanaan pengembangan kompetensi ini sumber daya manusianya kita siap secara baik, jadi lebih tepat waktu, tepat mutu, terarah, tajam dan aplikatif. Aplikatif dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan organisasi. Betul. Kalau selama ini yaitu pola perencanaan itu ada 2 poin utama saja. Yang pertama tentang jadi kebutuhan pengembangan kompetensi itu diambil dari 1 gap kompetensi, 2 isu-isu strategis. Di sektor sumber daya sendiri, Direktorat Jenderal itu biasanya di setiap UNOR itu punya pola pengelolaan wilayah sungai. Di situ sudah lengkap dengan isu-isu strategis, macam-macam kebutuhan organisasi. Jadi kita merefer ke sana begitu, kebutuhan unit organisasi seperti apa. Kita lihat di sana apa yang mereka mau bangun kayak gitu. Nah, nanti kita sesuaikan pelatihan yang cocok untuk yang mereka butuhkan dengan beban tugas di sana itu seperti apa. Kemudian ini kita dialogkan, kita mesti ada dialog sehingga PPSDM melalui Balai Pengembangan Kompetensi yang ada di 9 wilayah Indonesia, itu bisa bermitra secara baik dengan teman-teman di BWS supaya kita mendapatkan program perencanaan yang tepat sasaran dan benar-benar itu memang kebutuhan unit organisasi di daerah-daerah. Kira-kira itu dalam bentuk apa nih Pak output dari proyek perubahan Bapak? Karena ini mengedepankan program yang tajam sesuai kebutuhan unit organisasi, kita juga melakukan dialog strategis ya, dialog strategis. Pak, nah, kalau program ini dibuat bersama biasanya itu rasa memilikinya lebih tinggi karena kan PPSDM tidak bisa mengerjakan itu sendiri, butuh dukungan dari Bappekom, butuh dukungan dari UNOR-UNOR yang lain. Kalau dengan pola yang biasa gitu, yang lama sebelumnya itu kira-kira kita bisa buat sampai 6 bulan. Nah, dengan terobosan baru ini, dengan pola perencanaan pengembangan kompetensi bidang sumber daya yang baru ini, kita bisa menghemat waktu tuh sampai 1,5 bulan. Gitu. Iya, Pak. Jadi flowchart daripada bisnis proses perencanaan pola perencanaan pengembangan kompetensi bidang sumber daya ini saya kasih nama dia si anak bangkong. Si anak bangkong. Jadi survei identifikasi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Siap Pak. Si anak bangkom ini Pak, dari uraian Bapak tadi, tujuan dan manfaatnya nanti seperti apa nih Pak? Tujuannya adalah tersusunnya pola perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, bidang sumber daya air dan permukiman guna akselerasi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia organisasi. Siap Pak. Sedangkan kalau kita bicara tentang manfaatnya, itu kan bagi kementerian itu adalah untuk akselerasi pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM
dalam infrastruktur berkelanjutan. Itu yang tadi saya bilang ke 2045. Kalau organisasi sendiri itu khusus untuk kita itu adalah dapat nanti kita membuat pelatihan pengembangan kompetensi bidang sumber daya permukiman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena tadi perencanaannya memang betul-betul dari bawah. Nah, untuk individu sendiri nanti teman-teman bisa menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan membuat program-program yang baik. Nah, bagaimana nih Pak dukungan atau komitmen dari pihak-pihak yang ada di sekitar Bapak, terutama pimpinan dan juga stakeholder berkaitan dengan hal tersebut? Baik, karena ini kita membuat satu terobosan yang baik dan sebelumnya sebelumnya belum ada. Saya pikir ini sebuah inovasi yang baru Nah, kalau dukungan dari Kepala BPSDM dalam hari ini Bapak Dr. Senior Kalawi Abdul Hamid itu beliau sangat pendukung luar biasa karena memang selama ini beliau merindukan kalau bisa kita punya program-program itu lebih terarah gitu. Apalagi sekarang tantangannya kan banyak ya. Kemudian dukungan dari UNOR luar biasa juga dari Pak Dirjen Sumber Daya Air. Kemudian ada juga teman-teman dari Sesdijen Sumber Daya Air, Sesdijen Cipta Karya itu semua mendukung dengan baik. Terutama juga yang paling merespons secara positif adalah teman-teman kepala-kepala balai di Kepala Balai Wilayah Sungai yang menjadi mitra kita di BBWS, dan BBWS itu memiliki respon yang sangat baik. Kita bisa memberikan sebuah terobosan dan tugas baru ke teman-teman balai-balai pengembangan kompetensi kita yang ada di daerah yang ada 9 itu ya, supaya nanti mereka punya kekuatan, punya kemampuan untuk membuat program-program yang lebih baik lagi gitu. Apa harapan Bapak terhadap pengembangan kompetensi pasca terobosan si anak Bangkom ini nanti diimplementasikan? Baik, saya berharap ini kan jangka pendeknya karena ini outputnya sudah ada si anak Bangkom ini. Saya berharap dalam jangka menengah saya juga nanti bisa membuat pola perencanaan pengembangan kompetensi bidang permukiman. Kemungkinan kami akan berkolaborasi dengan Pusat 3 yang memiliki tugas untuk membidangi jalan dan jembatan dan perumahan. Nanti BPSDM punya sebuah pola perencanaan pengembangan kompetensi teknis yang lebih baik, terarah dan seragam. Dengan program-program yang baik nanti ini kita bisa menganggarkan secara baik ya. Kita buat program tahunan secara baik, anggaran tahunan secara baik, sehingga nanti kita bisa memetakan ini seperti apa kita akan mencapai tujuan untuk pemenuhan gap kompetensi tadi yang kita sudah singgung di awal. Mudah-mudahan proyek perubahan ini benar-benar mampu memberikan perubahan ya Pak, dan juga memberikan manfaat untuk kemajuan individu, organisasi, Kementerian PUPR, dan yang pasti bangsa dan negara gitu ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian podcast saya bersama Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Bapak Insinyur Alexander Leda STMT.